بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنطلق به الفرق وتطلق به الحوائج وتنال به الغوائج وحسن العواقب ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الحوائج وتنال به الغوائج وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat umur yang panjang, badan yang masih sehat. Mudah-mudahan dengan kita gunakan di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah sampai kepada perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wa kana ba'duhum 'inda insanin muhtadarin bil-laili. Kata beliau, dahulu ada salah seorang ulama yang menjenguk orang yang sudah hampir meninggal dunia. Falamma mata al-muhtadir, manakala orang yang dijenguk beliau wafat pada malam itu juga, qala lahum, kemudian ulama itu berkata kepada
bagi ahli warisnya, atfi'us siraj, matikan lampu yang ada di dalam rumah ini. Fa innahu minal an sara fi mulkil warathah, karena sesungguhnya dari sekarang lampu listrik yang ada di rumah ini milik ahli waris, bukan lagi milik si mayit. Maka diperintahkan beliau untuk mematikan lampu supaya si mayit ini jangan tak ambil hak orang yang masih hidup. Tapi saking menjaganya dengan hak orang lain. Nah, sama nangkaya siapa semalam bisa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kalau sidin lagi di waktu malam, rumah bahari itu malah pakai lampu apa? Strongken. Lampu minyak. Lampu colok. Minyak tuh. Jadi apabila tengah malam, di malam hari, lampu kan hidup tuh. Sidin lagi menggawi tugas sebagai khalifah pada saat itu, 1/4 dunia di bawah kekuasaan Sidin. 1/4 dunia di bawah kekuasaan Sidin. Kalau malam Sidin lagi menggawi tugas negara, dihidupi Sidin lampu. Hidup lampu. Nah, menggawi Sidin apa yang hendak dicatat Sidin. Kalau ada orang yang datang pada malam itu dan datang dari takuni Sidin orang ini, datang bakal jadi Sidin, urusan agama negara kah urusan pribadi? Kalau urusan agama atau urusan negara, lampu tadi kada dimatikan Sidin. Tapi kalau urusan pribadi dimatikan Sidin. Biar kau hadap kada bapak. Dimatiin Sidin, takajud orang. Yang datangnya takajud, wahai Amirul Mukminin, nangke apa kita hendak ko pandiran lampu kadap. Ujar Sidin, ikam datang ke sini urusan pribadi, sedangkan lampu ini minyaknya ditukar dari Baitul Malil Muslimin, dari Baitul Mal, duit orang banyak, duit negara. Jadi aku mati itu jadi Sidin, karena urusan pribadi. Biar kita berkadap di sini ada bapak juga. Sidin saking menjaganya. Artinya kalau urusan negara pakailah fasilitas negara, kalau urusan pribadi pakai fasilitas pribadi. Nah, jangan fasilitas negara dipakai jasa pribadi. Ya Allah, ada plat begincu hari Minggu, mau parkir di gedung orang kawinan. Nah, bisa juga itu yang kawin ini anaknya gubernur, jadi ini datang sebagai tamu negara, bisa juga kemungkinan husnuzonnya. Nah, jadi Sidin saking menjaganya. Kemudian wa alaikum bil iktisabi minal halal. Hendaklah kalian, kata Habib Abdullah Al-Haddad, mencari rizki daripada yang halal. Fa innal iktisaba ma'murun bihi, karena mencari rizki yang halal itu sangat diperintahkan di dalam agama kita. Wa fihi fadlun wa thawabun katsirun, dan dalam mencari rizki yang halal itu terdapat keistimewaan dan pahala yang sangat banyak. Mahma saluhat fihi niyyah, selama niatnya baik.
sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atyabu ma akala ar-rajulu min kasbi yaminihi." Sepaling baik sesuatu yang dimakan oleh manusia adalah sesuatu yang dihasilkan dari tangan kanannya. Artinya dari hasil usaha serongan. Ini yang paling baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsakalan min amalil halali amsa maghfuran lahu." Barang siapa kembali di waktu sore dalam keadaan lelah disebabkan karena mencari rizki yang halal, maka di waktu sore itu juga dia kembali dalam keadaan dosa sudah diampuni oleh Allah. Jadi orang yang bergawi mencari gawian dan rizki yang halal ini tidak rugi-ruginya. Dapat banyak, alhamdulillah. Satu, yang kedua dosa diampuni. Dapat sedikit, alhamdulillah juga. Cuman alhamdulillahnya tergemet sedikit. Alhamdulillah juga. Dan dosa tetap diampuni. Jadi tidak rugi-ruginya. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah. Ya, masalah banyak sedikit ini cuma masalah hitungan. Banyak atau sedikit itu hanya masalah hitungan. Kalau masalah cukup atau tidak cukup, pasti cukup. Ya, cukup atau tidak cukup pasti cukup. Bahkan ada orang makan ada orang makan sehari itu 2 kali aja, atau sehari itu sekali aja makan. Cukuplah itu, cukup. Buktinya cukup apa? Masih hidup. Amunnya kada cukup, mati sudah orang itu. Masalah cukup atau pada cukup. Masalah banyak sedikit itu masalah bilangan. Amunnya dapat banyak, ya pelalah dapat banyak nih, berarti kan alhamdulillah. Awagasan simpanan, ya pak. Setuju aja pak. Awagasan simpanan, ya Allah lah. Kelebihannya tadi. Iya gagal. Dapat banyak alhamdulillah, kan lebihannya kawagasan simpanan. Dapat sedikit, alhamdulillah juga cukup. Biasanya kita makan sekali, 2 kali, alhamdulillah. Umumnya kau 3 kali sehari. Jadi biarlah masalah rezeki ini. Masalah rezeki. Kita ini sebenarnya disuruh mencari. Perintahnya itu mencari. Adapun hasil itu rahasia Allah. Dan lewat mana hasilnya itu urusan Allah. Yang penting ujar Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di atas permukaan bumi, carilah karunia Allah. Nah, ini perintah. Tapi adalah Allah Ta'ala menyebutkan karena hasilnya 10 juta kadidah. Atau hasilnya 5 juta kadidah juga. Masalah hasil, ada orang bertetap sudah gajinya misal sebulan 5 juta, tapi pas dihitung-hitung 6.500.000. Sebulan enggak masuknya ada. Nah, masalah hasil ini rahasia Allah. Nah, yang penting kita bawa usaha bejadannya kita awal aja makan. Nih misalnya ada yang gawian lah loh.
Berjalan aja kita keliling, awal aja makan. Asal niat jalsidin tadi, niat baik, berjalan aja. Insya Allah awal aja makan yang halal. Dan kita masalah hasil ini tak usah mengarasi sakit kepala. Mengarasi, aku turun begawi, bulik harus membawa duit. Nah, kita sakit kepala karena amunnya bulik sekalinya ada membawa apa-apa. Penting begawi di jalan Allah berjalan ya. Hasil itu Allah, dan Allah yang tukang bagi. Kalau Allah yang tukang bagi, insya Allah dapat seberataan. Amunya ulun yang tukang bagi, yang pada petujuan ulun nggak ulun jurungi. Kalau ulun lah yang tukang bagi, tapi karena Allah yang tukang bagi dapat seberataan. Asal hakun berjalan, bermodal kapak dia sebutin biar. Atau bermodal tantaran duduk pian di pinggir sungai ini nah timbai apakah umpannya biar kayu jabuk aja timbai ke sini amunya kada dapat dasar nasib toh. Tapi masalah hasil kita kada tahu. Pas bulik di jalan kamu salah. Sekalinya ada orang yang datang dari Sebangau, kebanyakan membawa iwak. Nah, jadinya aku segador kada pakai iwak nih kebanyakan di julungnya. Kada kau menyiang. Kita kada awat kita memastikan hasil dari gawian kita. Bisa Allah ma'antar akan rajaki kita lewat orang lain tadi. Imbah esok merasa kamarian diberi orang ada ngikep orang di sini. Oh jadi daripada uyuh berjamur mungkin coba ada ngijat di sini. Samingguan nggak tidak lewat orang. Iya kalau amunya lain andakannya. Nah maka nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kehidupan manusia itu sudah kami beri jatah masing-masing aja Allah. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah semuanya itu tergantung dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri banyak, kemungkinan orang ini kawat menggunakan di dalam kebaikan. Allah beri sedikit pasti mengandung kebaikan. Andai diberi banyak, nah ini karena bisa singkawinan terus. Amunya si Udin nih diberi banyak, ujar Allah nih kada kawa setelannya kada pas, diberi banyaknya bisa kawin terus. Nah diberi pas saja gini dahulu. Nah pas hendak nukar mobil, ada pas hendak cuman amunya bakal hendak ketiga terus ada setelannya nang kayak itu. Kemudian falyanwil insanu biktisabihi siyanata dinihi. Nah niat kita pulang dalam mencari rezeki itu, hendaklah manusia itu berniat di dalam usahanya untuk menjaga agamanya. Dan untuk menjaga agamanya ini maksudnya untuk menunaikan kewajibannya kepada anak dan istrinya. Nah ini niat akan berdahulu. Sang hajaku melangkahkan kaki mencari rezeki yang halal karena Allah Ta'ala dan untuk menunaikan kewajiban anak dan istriku. Nah maka disinilah fadlun azim wa thawabun katsir, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Setiap langkah dan keringatnya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya menjaga agama ini, supaya banyak orang yang karena kada sing duitan akhirnya agama tergadai.